Mbah Misem, lansia berusia 76 tahun ini menangis di hadapan wartawan yang menemuinya. Ia bercerita jika hatinya begitu sakit. Ia bahkan mengatakan jijik dengan anak keduanya, Saminah. Mbah Misem tak habis pikir, 5 tahun ia sudah dibohongi. 5 tahun ia tak bertemu dengan 3 orang putranya dan 1 orang cucu perempuannya. Ia tak menyangka jika ketiga anaknya dan 1 orang cucunya itu ternyata sudah meninggal, dibunuh oleh 2 cucu laki-lakinya yang dilahirkan putri keduanya, Saminah. Selama ini, ia hanya diberitahu jika ketiga anak dan cucunya itu ada di Jakarta. Saminah dan anak laki-lakinya sanggup membunuh 3 orang saudara laki-lakinya dan 1 keponakannya, lantaran berebut harta warisan Mbah Misem yang masih hidup. Lantas, keempat jenazah keluarganya itu dikubur di perkarangan belakang rumah Mbah Misem. Hingga Kamis 22 Agustus 2019, saat Mbah Misem mengupah tetangganya yang bernama Rasman untuk membersihkan perkarangan belakang rumahnya. Saat itu, cangkul Rasman tak sengaja tersangkut kain. Lantas, ia tarik. Saat itu pula lah Rasman kaget ketika kerangka tengkorak kepala manusia menyembul naik ke atas. Setelah digali lebih dalam, bukan cuma 1 kerangka, tapi ada 4 kerangka di sana. Penemuan itu lantas Rasman ceritakan 2 hari setelahnya kepada tetangga lainnya yang bernama Saren, keluarga Mbah Misem dan Mbah Misem sendiri. Namun, saat itu tak ada yang tahu kerangka siapa. Hingga penemuan kerangka itu dilaporkan ke Polres Banyumas. Saat diselidiki lebih lanjut, terungkaplah jika itu kerangka 4 orang darah daging Mbah Misem. Keempatnya dibunuh oleh 3 orang darah dagingnya juga yang disebabkan perebutan tanah miliknya. Saminah sudah bertahun-tahun menempati tanah milik ibunya Mbah Misem. Saminah bahkan sudah izin ke ibunya itu untuk membangun rumahnya di atas tanah yang bakalan menjadi bagian warisan untuknya. Sebuah rumah permanen dibangun Saminah dan suaminya menggunakan uang pribadi mereka. Di rumah sederhana itulah Saminah bersama suaminya membesarkan anak-anaknya. Namun, lantaran surat tanah milik Mbah Misem masih belum dipecah, tapi Saminah sudah membangunkan rumahnya di sana. Maka timbullah rasa iri di antara anak-anak Mbah Misem. Tanah yang ditempati Saminah sebenarnya bersebelahan dengan Mbah Misem. Mbah Misem bercerita jika tanah itu ia beli bersama suaminya. Dari hasil suaminya bekerja merantau, ia menabung sedikit demi sedikit untuk membeli tanah itu. Selama bertahun-tahun, Saminah dan keluarganya selalu disindir, bahkan sampai dicecok mulut. Dan ia juga pernah sampai diancam bakal dibunuh oleh saudara-saudaranya itu. Hal itu diketahui dan dilihat anak-anaknya. Namun, bertahun-tahun Saminah memilih bersabar. Bahkan, kepada anak-anaknya, Saminah juga melarang untuk melawan saudara-saudaranya itu. Dan bertahun-tahun pula, Saminah diserang saudara-saudaranya itu. Tak tega dan tak tahan ibunya diperlakukan seperti itu. Anak Saminah merencanakan pembunuhan untuk ketiga pamannya. Namun Saminah selalu melarang dan meninggalkan anaknya jika diajak untuk membunuh. Hingga mulai sekitaran bulan September 2014, rumah yang dibangun oleh Saminah dan suaminya difoto-foto pihak bank. Saat ditanyakan ada apa, orang bank tersebut bercerita jika rumah itu bakal jadi anggunan oleh saudaranya. Saminah tentunya heran, lantaran rumah itu mereka bangun dengan uang mereka sendiri, dan tanah yang mereka tempatin bakal jadi jatah warisan mereka. Apa hak saudaranya untuk menggandaikan rumah mereka kepada pihak bank? Saminah pun kala itu ketakutan. Ia kemudian bercerita kepada 2 anak laki-lakinya, yaitu Irfan dan Ahmad. Irfan yang memang sudah lama ingin membunuh saudara ibunya itu, lantas menyampaikan lagi keinginannya itu. Dan saat itu Saminah pun menyetujuinya.
Begitu juga anaknya Ahmad. Lantas, rencana pun disusun. Siang hari 9 Oktober 2014, bertepatan dengan bulan Ramadan, Irfan menyuruh ibunya untuk membawa Mbah Misem tinggal di rumah mereka. Saat Mbah Misem sudah berada di rumah anaknya, Irfan dan Ahmad masuk ke dalam rumah Mbah Misem. Mereka menunggu 3 orang saudara ibunya yang menjadi target mereka pulang ke rumah Mbah Misem. Mereka adalah anak pertama Supratno, anak ketiga Sugiono, serta anak kelima Heri. Bergantian ketiganya pulang dan bergantian pula ketiganya dihabisi Irfan. Korban dipukul dengan besi atau dengan tabung gas melon. Setelahnya, ketiga jasad korban disimpan di salah satu kamar rumah. Irfan lantas teringat jika sepupunya Vivi belum pulang. Irfan lantas mengirim SMS kepada Vivi agar tak pulang. Namun, Vivi keburu pulang. Dan mau tak mau, Vivi pun menjadi korban keempat. Kesemua korban lantas diseret ke belakang perkarangan rumah Mbah Misem. Dan dengan pakaian yang sama, saat itu keempatnya dikubur secara bertumpuk di sana. Esok harinya, tetangga mendatangi rumah Saminah, menanyakan jika mereka semalam ada mendengar suara ribut-ribut. Apa yang sudah terjadi? Saminah menjelaskan jika mereka ribut-ribut keluarga dan sudah diselesaikan. Hingga seminggu kemudian, tetangga menanyakan kenapa 4 orang keluarga mereka tak kelihatan. Saminah menceritakan jika mereka pergi merantau. Kala itu, tetangga pun percaya dengan cerita Saminah. Suatu hari, Saminah menceritakan pada putrinya Sania jika mereka sudah menghabisi 4 keluarga mereka dan ditanam di belakang rumah mbahnya. Sania lantas disuruh Irfan untuk menjual 2 motor milik Supratno dan Sugiono. Sania awalnya takut, namun akhirnya menurut. Sementara itu, Mbah Misem selama 1 bulan dilarang pulang ke rumahnya. Dan 5 tahun berlalu, akhirnya rahasia besar itu terungkap juga. 24 Agustus 2019, tetangga mereka tanpa sengaja menemukan 4 kerangka di belakang rumah Mbah Misem. Kepolisian lantas melakukan penyidikan. Saat dimintai keterangan, Saminah dan anak-anaknya tak mampu lagi berbohong. Pada awal Mei 2020, para tersangka menghadiri sidang dari Rutan Banyumas. 3 terdakwa, Suminah, Irfan, dan Ahmad, dihukum penjara seumur hidup. Sedangkan Sania dihukum penjara 1 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya, saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan saran. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.